Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahlil, tasbih, tahmid yang kita baca serta doa semoga juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga almarhum Sayyid Al-Habib Al-Ustaz Syauqi bin Syekhan Al-Gadri dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pada hari ini atau pagi ini kita buka pertanyaan, dan sebelum kita mulai kita bacakan beberapa pasal dari kitab Ta'lim Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Imam Zarnuji fi kitabih Ta'lim Muta'allim ila an qala radhiyallahu ankum wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtagila bi shay'in akhar ghayra al-ilmi wa la yu'rida an al-fiqh. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala inna sina'atina hadhihi min al-mahdi ila al-lahdi. Faman arada ayutraka ilmana hadha sa'atan falyatrukhu as-sa'ah. ودخل فكيه وهو إبراهيم ابن الجراح على أبي يوسف يؤده في مرض موته وهو يجود بنفسه فقال أبو يوسف له رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه وهو أن الرمي ماشيا أحب في الأولين وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته. فحينئذ يجد لذة عظيمة. وقيل رؤيا محمد في المنام بعد وفاته فقيل له كيف كنت في حال النزع فقال كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي. وقيل أنه قال في آخر عمره شغلني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم وإنما قال ذلك تواضعا. Ya, ini masih al-muallif, yaitu pengarang dari kitab Ta'lim Muta'allim, masih berbicara mengingatkan kepada kita untuk selalu menyibukkan diri kita dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama bab al-fiqh, yaitu pemahaman agama atau bab fikih. Tentunya memang para ulama salaf dulu selalu mengingatkan kepada kita belajar utama itu adalah fikih. Ketemu siapa saja pasti kita diingatkan fikih dipelajari. Bahkan juga sampai sekarang pun kalau kita ketemu dengan masyayikh, misalkan kita ngajar, ditanya ngajarin apa pelajarannya, kitab ini. Hasan dia bilang, kelihatan saya jangan lupa, bagus pelajarin untuk apa? Al-fiqh. Dan jangan sampai lupa belajar apa? Atau ngajarin al-fiqh. Karena apa? Karena itu memang yang menjadi patokan kita baik dan nggak baik. Karena Rasulullah SAW pernah dulu bersabda dari hadis Muawiyah bin Hakam, Imam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, yufaqihu fid din, diberikan apa? Pemahaman dalam urusan agama. Jadi itu anak, dimanapun kita mendidik anak, jangan lupa al-fiqh, pemahaman agama. Hafal Quran bagus, kita ngasih tahfidz bagus, ngasih bagus, tetapi jangan lupa fikihnya, karena tanpa fikih Quran tidak ada fungsinya. Ketika orang itu hafal Quran tapi mayafham al-fiqh, tidak memahami fikih, kita lihat bagaimana misalkan ada para hufaz ketika yaumul Jum'ah, Sa'id al-Khatib al-Mimbar, ketika khatib naik mimbar sudah mengucapkan salam, dia tidak paham, dia ngobrol dengan temannya, padahal dia hafid. Maka saat itu gugurlah semua keistimewaan Jum'ah. Padahal fikih ini luar biasa. Makanya di sini fikih jangan sampai ditinggal fikih, ini akan menjadi berantakan. Para ulama semuanya selalu menekankan al-fiqh. Insyaallah kita semua diberikan pemahaman agama. Nah, sini dikatakan tatabarukan dengan kitab ini. Apa dikatakan situ oleh al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Mana tadi? Kalimat apa? Fa'il bagi li talibil ilmi, biar layak bagi penuntut ilmu alla yastaghila bi syai'in akhar, untuk tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain, ghairal fiqh, selain apa? Al-fiqh, selain kitab fikih, selain masalah
pemahaman fikih. Wala turid, yaitu dan jangan sampai menolak di dalam masalah ini, masalah al-fiqh. Ini jangan sampai ditinggalkan masalah fikih ini. Wala yastaqil bi syai'in akhar ghairil ilmi wala yu'rid 'anil fiqh. Ini jangan sampai ditinggalkan masalah belajar selain masalah fikih. Semua fikih ini harus diperhatikan, harus betul-betul diperdalami berkaitan dengan ilmu fikih. Qala Muhammad rahimahullah taala, yaitu al-Imam Muhammad rahimahullah telah berkata, inna sina'atana hadhihi minal mahad ilal lahad. Sungguh perbuatan kita ini, maksudnya menuntut ilmu, adalah dari baru lahir sampai sampai masuk ke liang lahat. Sina'atana, perbuatan kita nih, maksudnya sikap kita menuntut ilmu ini adalah dari lahir sampai dia meninggal, seperti yang sudah kita bacakan hadis talabul ilmi minal mahdi ilal faman arada, dan siapa yang pengen meninggalkan an yutraka, siapa yang pengen meninggalkan ilman hadza, ilmu kita ini, sa'ah falyatrus sa'ah. Maksudnya siapa yang mau ninggalin sesaat, maka dia juga ngerjain sesaat. Maksudnya boleh istirahat, bukan berarti tidak bahasa kita misalkan kalau kita kerja sejam, ya belajarnya sejam. Jangan sampai kerjanya 5 jam, belajar 5 menit. Ini nggak imbang, ini nggak imbang. Kita jangan sampai tidak imbang di dalam agama. Mestinya kalau ulama dulu itu full, sesaat itu untuk dunia itu hanya sesaat sedikit. Tapi kalau tidak, paling tidak imbang dunia dengan mencari ilmunya. Ini kadang-kadang kita kan, masya Allah, sebulan sekali ngajinya, sejam juga udah miring-miring terus. Dunianya masya Allah dari pagi sampai malam. Sampai malam kagak ada. Kalau dunia dulu, ulama dulu, dia menuntut ilmunya betul-betul dari lahir sampai meninggal betul-betul. Bahkan dunianya pun ilmu. Artinya bekerjanya pun hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara saja untuk nyambung hidup doang. Setelah itu ilmu lagi. Jangan dikira Al-Imam Abu Hanifah sebagai pedagang besar, dia pedagang besar, pekerja luar biasa, tapi menuntut ilmunya nggak hilang. Bahkan di dalam kerjanya pun menuntut ilmu. Jadi usaha itu hanya sebagai wasilah saja, sebagai ikhtiar saja sedikit, selebihnya adalah ilmu. Bahkan para wali songo kita, para ulama-ulama salaf dulu, wali songo, dai-dai yang masuk ke negeri kita cintai ini juga dagang. Mereka kebanyakan tijarah, perdagangan, tapi dagangnya itu sebagai sebentar saja, sebagai wasilah. Selebihnya adalah dakwah. Bahkan di dalam dagangnya pun mengandung dakwah. Luar biasa kalau kita bisa melakukan itu. Ini merupakan amal yang luar biasa. Wadakala faqihun wahwa Ibrahim ibn Jarrah, telah masuk seorang ahli fikih, wahwa Ibrahim ibn Jarrah, yaitu Ibrahim ibn Jarrah. Tentunya faqih ini luar biasa, karena memang kata para ulama, kullu faqihin muhaddithun wa laysa kullu muhaddithin faqihun. Katanya kullu faqih, setiap ahli fikih muhaddits, udah pasti muhaddits, pasti mufassir, pasti nahwi, orang ahli nahwu, namanya faqih. Wa laysa kullu muhaddithin, tapi tidak setiap ahli hadis itu faqih. Jadi tidak setiap mufassir faqih. Tapi kalau faqih sudah pasti semuanya. Jadi kullu faqihin muhaddithun wa laysa kullu muhaddithin, itu adalah kullu faqihin muhaddithun wa laysa kullu muhaddithin faqihun. Tidak setiap ahli hadis itu ahli fikih. Tapi sebaliknya, setiap ahli fikih kullu faqih, setiap ahli fikih pasti muhaddits, pasti mufassir, pasti nahwi. Apalagi ilmu pasti orang-orang yang ahli fikih itu pasti ngerti hadis. Kenapa? Karena tidak ada hukum-hukum yang ada di dalam syariat kecuali berlandaskan hukum Quran, hadis. Gak ada yang orang bisa ngerti hukum fikih tapi nggak ngerti Quran, nggak mengerti hadis, mana mungkin? Karena istinbatul ahkam, hukum-hukum itu keluar dari ayat dan hadis. Dia keluar ngerti fikih, udah pasti sumbernya adalah, misalkan
Sholat duha hukumnya sunnah, dari mana? Ya dalil, keluar hadis pasti. Nggak mungkin, pokoknya sunnah. Dari mana? Nggak tahu, pokoknya sunnah aja. Mana mungkin? Pasti ada hadisnya, keluarin dalilnya. Makanya kullu faqih muhaddits. Setiap ahli fikih pasti apa? Ahli hadis. Walaysa kullu muhadditsin, tapi tidak setiap muhaddits faqih. Ada ahli hadis, paham toh, apal doang tekstual, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala apa semua. Cuma istinbatul ahkam kurang banyak. Makanya kalau kita mengamalkan syariat bukan berpegang dengan ahli hadis, tapi berpegang dengan ahli fikih. Nah, kita sekarang kan dikit-dikit ahli hadis semua yang ngambilnya. Pokoknya hadis, hadis, hadis. Nah, ini akhirnya jadi Imam Syafi'i, faqih. Faqih itu orang apa yang ahli fikih, udah pasti muhaddis dia. Nah, jadi muhaddis banyak yang karena muhaddis itu cuma apa, menghafal, kemudian tahu ini sahih dhaif udah. Kalau hukum kembali kepada ulama fikih. Maka di sini adalah al-faqih. Dakhala faqih wa huwa Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn Jarrah ala Abi Yusuf, untuk dia menemui Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid dari siapa? Imam. Jadi setelah meninggal ketemu di mimpi, dia tanya, ya Syekh, apa yang Anda rasakan saat nazak, saat apa? Sakaratul maut. Nazak itu sakaratul maut. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari Aisyah, inna lil mauti la sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Nabi ngulang sampai 3 kali. Inna lil mauti la sakarat. Sungguh dalam kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Inna lil mauti la sakarat. Sangat berat kematian itu kata Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sakit kematian lebih sakit daripada orang yang dikuliti hidup-hidup atau dilukai hidup-hidup sampai 100 kali lebih daripada itu. Oh, sakitnya sakaratul maut. Makanya orang yang sudah meninggal itu beruntung. Kenapa? Sudah melewati apa? Pintu yang sakit yang luar biasa itu. Makanya kalau kita bahas tentang keberuntungan orang yang meninggal dalam keadaan Islam, itu yang pertama dia sudah melewati apa? Sakaratul maut. Seandainya disuruh hidup lagi dengan kenikmatan dunia dan isinya, yang udah meninggal disuruh hidup lagi nih. Untuk apa? Merasakan rumahnya dikasih yang mewah, istana, nggak mau dia. Kalau hanya untuk apa? Merasakan nikmat dunia, nggak mau. Tapi mereka mau kalau untuk ibadah lagi. Mereka mau untuk ibadah lagi. Tapi untuk merasakan nikmat dunia enggak. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut itu apa? Menghilangkan semua nikmat. Semua nikmat udah nggak ada lagi rasanya. Setelah apa? Kematian. Kecuali orang yang mati syahid, itu nggak terasa sakitnya. Makanya kata Rasulullah SAW, semua orang akan berangan-angan hidup lagi, kecuali semua orang berangan-angan apa? Untuk tidak hidup lagi kecuali orang sakaratul maut dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena orang yang mati syahid tidak merasakan apa? Sakit. Sementara yang mati biasa itu sakitnya lebih daripada 100 kali disayat pedang. Subhanallah. Kelihatannya kan mati syahid malah serem. Di tempat tidur kayaknya enak, justru terbalik. Makanya yang berangan-angan mati untuk berjuang lagi siapa? Orang yang mati syahid. Dibilang kalau dia mati, hidup, mati lagi, hidup lagi sampai 100 kali dia mau. Kalau orang mati syahid. Kenapa? Karena nikmatnya orang mati syahid. Tapi kalau orang yang mati biasa nggak mau dah. Cukup katanya kematian itu sakaratul maut dia apa? Tapi ada tuh dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dikatakan situ ketika di ayat itu, terus di ayat yang terakhirnya apa? Dikatakan laula, dikatakan situ apa? Inna, dikatakan saat soft terakhir apa? Munafikin terakhir. Kalimat itu, seandainya aku diberikan hidup kembali ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Itu minta berangan-angan untuk apa? Kembali lagi. Itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang kurang amal. Tapi kalau yang sudah amal selesai, nggak mau apa? Nggak mau balik lagi. Itu yang kurang amal. Tapi yang beramal soleh enggak deh. Cukup apa? Kematian udah dilewatin, udah selesai. Nah kita yang belum. Kita apa?
bakal ngelewatin itu. Makanya ngeliat orang meninggal dalam keadaan Islam, udah senang. Kalau nggak dalam keadaan Islam, baru dia akan berangan-angan untuk apa? Itu kalau yang sudah luar biasa. Seandainya dibalikin lagi, kelihatannya kan kita kasihan dia meninggal. Padahal dia beramal soleh. Kalau sudah beramal soleh jangan dikasihanin udah. Kenapa? Justru kita ngasihanin diri sendiri. Besok kita kayak dia nggak ya? Kalau kita meninggal banyak nggak yang nyolatin? Kalau saya meninggal ada nggak yang tahlilin? Nah itu yang kita mesti apa? Pikirin. Nah kita takut itu tuh. Tapi insya Allah Allah berikan panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga saat kematian kita tidak menyesal karena kita sudah beramal. Kalaupun menyesal merasa kurang beramal, itu yang kita inginkan. Dan insya Allah setelah meninggal kita banyak orang-orang yang mendoakan kita, banyak orang yang tidak melupakan kita, bahkan banyak yang menyolatkan kita, karena itu merupakan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, tidak disilah orang meninggal disolatkan 40 kecuali diberikan ampunan. Alhamdulillah guru kita bersama yaitu Syauqi bin Syakan Al-Jadri, kita lihat luar biasa yang menyolatkan dan mendoakan. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di situ dikatakan, apa yang kau rasakan saat sakaratul maut? Maka dia bilang, kuntu muta'ammilan fi mas'alati min masailil makatib. Atau mukatib ini, saya waktu itu lagi mikirin. Muta'ammil lagi mikirin apa? Satu masalah di dalam masalah makatib. Nah, mukatib ini bahasa kitanya di dalam masalah satu fikih. Ada yang disebut mukatib itu orang yang bebas, seorang budak yang bebas tapi dibebaskan dengan dirinya sendiri, nebus diri sendiri. Ada bebas itu, budak itu ada bisa bebas dibeli, ada juga yang bebas karena diri sendiri. Banyak dulu para sahabat itu banyak yang dulunya budak membebaskan diri sendiri. Di antaranya bukan Hubayb, ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ar-Rumi, yaitu yang kita kenal dengan Ar-Rumi, itu membebaskan diri sendiri. Banyak. Nah, saya sedang mikirin masalah itu tuh yang saya pikirin. Falam ashkur, maka saat itu saya tidak terasa bihuruji ruhi. Karena lagi mikirin fikih, jadi waktu nazak pun saya nggak terlalu terasa karena lagi mikirin masalah fikih. Waktu sakaratul maut ini masih ngebahas fikih sehingga nggak terasa. Walam ashkur, bukannya sakit, saya tidak merasakan bihuruji ruhi dengan keluarnya roh itu. Ini kita lagi puyeng dikit aja udah Ustaz enggak talim. Orang lagi puyeng udah jangan talim. Kalau lagi puyeng doang baru puyeng, talim hilang semuanya. Talim hilang semuanya. Ini sakaratul maut masih mikirin. Subhanallah, sampai saking nikmatnya mikirin bahas fikih dia sampai nggak ngerasain sakitnya sakaratul maut. Allah lagi ngebahas fikih sampai dia nggak merasakan sakaratul maut. Ada yang begini, ada. Kalau kita emang zaman sekarang susah nyarinya. Kan zaman kita jarang ada, akhirnya nggak ngekek setengah-setengah nggak percaya. Ini ada. Wa qila annahu qala fi akhir umri. Dikatakan pada akhir hayatnya, syagalani masailul makatib fil isti'dad li hadzal yaum. Nah, saya memang sudah menyibukkan saya, syagalani telah menyibukkan saya masailul makatib, yaitu masalah makatib fil isti'dad, yaitu anil isti'dad, untuk mempersiapkan li hadzal yaum, untuk hari ini. Jadi dia memang udah dia pikir mau meninggalnya saya akan waktu mempersiapkan. Jadi Syekh Muhammad ini mikirin masalah ini untuk mempersiapkan datangnya kematian. Artinya ini masalah pelik, masalah begini. Nanti nih kalau udah mau sakaratul sakit parah saya mikirin ini sampai nggak terasa datangnya sakaratul maut. Emang mau dipersiapin bahas masalah itu. Ulama-ulama dulu luar biasa. Mungkin pernah dengar Imam Muslim, yaitu Abdul Hajjaj Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, pengarang kitab Sahih Muslim. Kan ada kitab dua, Bukhari dan Muslim. Ini Imam Muslim ini
namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi ini, dia meninggalnya itu dikatakan di dalam semua literatur sejarah biografi tentang beliau, ada kebanyakan ahli sejarah mengatakan beliau itu bilang sama keluarganya, tolong bawakan aku sekeranjang kurma. Terus saya pengen masuk ke kamar, jangan diganggu, saya lagi mencari satu hadis. Kunci dasar seorang menjadi kekasihnya Allah adalah al-ilm. Ini luar biasa. Insya Allah Allah jadikan kita para kekasihnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya. Ini bagian speaker biar dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya tentang pemakaian